Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun ibadah kita yang kita laksanakan secara online ini tidak terasa sudah berjalan 6 bulan. Namun itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, dan kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu, kita tetap berdoa agar wabah yang sedang melanda bangsa kita ini boleh cepat berlalu dan Tuhan tolong, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh dengan leluasa untuk berkumpul, untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita kembali pada hari ini. Mari terlebih dahulu tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat ibadah kita, biar kiranya Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan kembali hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami melaksanakan ibadah kami secara online. Namun meskipun ibadah kami secara online masih tidak mengurangi semangat kami untuk kami boleh datang memuji, untuk kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Oleh karena itu urapi setiap kami, dan biarlah kami boleh betul-betul merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan lawatan-Mu melalui ibadah kami pada hari ini meskipun secara online. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, memimpin kami hingga ibadah kami boleh berjalan dengan tidak kurang apapun dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mulai pujian atau penyembahan, bahkan mulai firman Tuhan, bahkan melalui doa berkat kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani, yang terlibat, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan tolong segala intimidasi iblis yang ingin mengalihkan perhatian kami, yang mengintimidasi kami untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa Tuhan yang bekerja pada hari ini, yang mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Ketika kami membuka mata kami membuka hati kami bagi-Mu, kami melihat betapa terkagumnya kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk mengenal
dari terangnya kasih-Mu, Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang
bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wabah ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati orang-orang yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin dari corona ini Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mau bersyukur dan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami tetap Tuhan berlutut dan menyembah-Mu di dalam segala situasi Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama. Dan saya percaya bahwa melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama, meskipun masih secara online, Bapak Ibu dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat merasakan jamahan lawatan Tuhan yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera bagi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Baik, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami boleh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kami juga mau menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, bahkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk dalam setiap langkah-langkah hidup kami ke depan. Oleh karena itu kami mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengacaukan, yang mengalihkan perhatian kami dalam belajar firman Tuhan, bersama-sama kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon urapan Tuhan turun, hikmat Tuhan mengalir yang daripada surga memenuhi kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan tidak cukup sampai mengerti saja, tetapi firman Tuhan boleh kami aplikasikan, kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat Tuhan yang akan menyaksikan, yang mendengarkan melalui khotbah pada hari ini secara online, bahkan hamba yang akan menyampaikan. Tuhan tolong urapi dan ambil alih hati dan pikiran hamba, dan terbatas kurang hamba, biarlah kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu buka di dalam Alkitabnya atau di dalam Alkitabnya, dan saya akan bacakan ayat yang ke-26 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Karena apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, di dalam perikop ini yang kita baca ini diberi judul roti hidup. Nah, namun melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya beri judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, yaitu saya beri judul prioritas hidup atau prioritas kita di dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini berbicara tentang roti hidup. Roti hidup ini menunjukkan bahwa Yesuslah sebagai roti hidup. Pada saat itu Yesus pergi ke seberang, yaitu ke Kapernaum. Ternyata waktu Yesus sampai ke seberang Kapernaum, dalam perikop ini berbicara, orang banyak juga menyeberang mengikut Yesus sampai di Kapernaum. Nah, orang banyak yang mengikut Yesus di Kapernaum ini, mereka akhirnya bertemu dengan Yesus di Kapernaum. Nah, waktu mereka bertemu dengan Yesus, orang banyak ini bertemu dengan Yesus yang mengikut Yesus, Yesus menegur mereka. Yesus menegur orang-orang banyak yang mengikut Yesus ini. Mengapa? Mengapa Yesus menegur mereka? Bukankah baik banyaknya orang yang mengikut Yesus? Bukankah baik kalau banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus? Bukankah itu baik?
Tetapi mengapa Yesus menegur mereka? Yesus tahu karena mereka mengikut Yesus bukan untuk hal-hal yang bersifat kekal, bukan untuk hal-hal yang secara rohani, melainkan orang banyak yang mengikut Yesus ini, mereka mengikut Yesus karena mengikut dalam hal-hal yang bersifat jasmania atau jasmani, yaitu roti yang untuk mengenyangkan perut, bukan roti hidup Yesus yang mereka ikuti untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Ini artinya Yesus bukanlah prioritas hidup mereka. Yesus bukanlah tujuan di dalam hidup mereka, melainkan hal-hal jasmanilah yang menjadi prioritas, yang menjadi tujuan di dalam diri mereka, yaitu orang banyak yang mengikut Yesus sampai ke seberang di Kapernaum. Nah, firman Tuhan menjelaskan, jikalau kita, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita semua, ketika kita mengikut Yesus, tetapi prioritas hidup kita di dalam mengikut Yesus bukanlah Yesus, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Jikalau di dalam kita mengikut Yesus, prioritas kita bukan Yesus, maka ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ketika Yesus bukan menjadi prioritas di dalam hidup kita waktu kita mengikut Yesus, maka kita akan mudah sekali menjadi tidak percaya kepada Yesus. Maksudnya apa? Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-36. Dikatakan, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Dikatakan itu, maka Yesus menegur mereka. Nah, kita akan mudah menjadi tidak percaya kepada Yesus. Artinya iman kita akan mudah digoyahkan oleh keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang tidak mendukung kita. Seperti contoh, seperti halnya waktu kita tidak mempunyai apapun di dalam hidup kita, misalnya tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup kita hari lepas hari, keperluan-keperluan kita. Karena apa? Keadaan ekonomi yang sulit. Atau mungkin juga karena doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita yang silih berganti, yang sepertinya tidak ada henti-hentinya dan lain sebagainya. Nah, jika hal-hal ini terus-menerus terjadi di dalam hidup kita, datang dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan percaya kita kepada kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saya mengatakan, kalau prioritas hidup kita bukanlah Yesus, melainkan prioritas hidup kita adalah roti secara jasmani, itu hidup ini secara jasmani, maka kita akan mudah sekali untuk menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saya mau katakan, jangan kita membiarkan iman kita hanya tergantung kepada keadaan yang ada. Waktu kita diberkati, waktu kita dalam kelimpahan, waktu kita dalam kecukupan, kita masih tetap percaya di dalam kita mengikut Yesus. Kita mengatakan Yesuslah prioritas di dalam hidupku. Tetapi bagaimana waktu kelimpahan itu terbalik, melainkan menjadi satu kekurangan bagi kita? Waktu kecukupan itu terbalik, melainkan membuat kita apa? Kekurangan. Jika itu terjadi bagaimana? Makanya jangan biarkan iman kita tergantung kepada keadaan yang ada, tetapi biar iman kita tergantung kepada Yesus. Sehingga dalam situasi, dalam keadaan apapun, kita akan tetap percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kembali saya mengingat waktu saya belajar firman Tuhan ini, prioritas hidup saya itu dalam mengikut Tuhan itu diuji. Diujinya gimana? Diujinya ketika saya masuk dalam masa-masa sulit, saya masuk dalam masa-masa sukar, yang mana saya tidak tahu esok saya harus makan apa, saya harus pergunakan apa untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup saya dan istri saya, rumah tangga saya. Saya mengalami kesulitan secara ekonomi. Saya berjuang, saya bergumul, berdoa. Dalam kekurangan saya datang pada Tuhan berdoa. Namun seperti doa-doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Pergumulan itu tidak hanya saya mengalami kekurangan, tapi ada hal-hal pergumulan yang saya hadapi, yang sepertinya pergumulan itu tidak henti-hentinya datang di dalam hidup saya.
Apa yang terjadi ketika keadaan itu datang dalam hidup saya? Saya tidak membiarkan iman saya, yaitu iman yang hanya bergantung pada keadaan yang ada, tetapi saya menaruh iman saya, yaitu iman yang bergantung kepada Yesus yang hidup. Makanya 36 mengatakan tadi dengan jelas, dikatakan bahwa tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, saya mau katakan, kita harus mau tetap percaya. Jangan sampai perkataan Yesus itu datang di dalam hidup kita. Kita hanya mau percaya waktu kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita hanya mau percaya waktu mengalami mujizat Tuhan. Waktu kita mengalami jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau percaya. Tapi waktu itu sepertinya tertutup. Waktu itu sepertinya menjauh daripada kita. Seperti keadaan terbalik menjadi sulit. Yang dipenuhi dengan kelimpahan, akhirnya kita mengalami kekurangan itu. Apa kita mau tetap percaya? Tetapi saya mau katakan, kalau Yesus yang menjadi prioritas dalam kita mengikut Dia, maka kita akan tetap percaya. Tetapi kalau hal-hal jasmani yang tadi yang menjadi prioritas kita, ketika Tuhan izinkan datang dan terjadi di hidup kita, maka saya percaya kita akan memiliki iman yang akan kita meninggalkan Yesus di dalam hidup kita. Jadi iman kita jangan bergantung kepada keadaan yang ada, tetapi biarlah kita memiliki iman yang betul-betul bergantung dan tertuju hanya kepada Yesus saja. Sehingga dalam keadaan dan dalam situasi apapun kita akan tetap percaya kepada Yesus. Saya mengalami masa sukar, saya mengalami masa sulit, tapi saya menaruh percaya supaya pada Yesus. Meskipun sepertinya Tuhan lama untuk menjawab, sepertinya Tuhan tidak menjawab setiap doa dan pergumulan saya, tapi saya tetap mau menaruh iman, saya percaya saya kepada Yesus. Waktu saya menaruh iman percaya saya pada Yesus, sepertinya tidak mungkin, tapi Tuhan bisa balik menjadi mungkin. Tuhan menyatakan pertolongan jawaban Tuhan di dalam hidup saya. Bayangkan saudara, saya pernah satu kali saudara, saya pernah saksikan di jemaat di gereja, yaitu saya pernah satu kali waktu masa sulit, masa sukar di dalam pernikahan saya. Pada saat itu saya tidak mengerti apa yang harus kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Saat itu saya masih belum bekerja sebagai staf pastoral di salah satu gereja, tetapi saya masih kerjasama dengan salah satu teman saya. Saya menolong teman saya yang saat itu teman saya mengolah souvenir, membuat salah satu souvenir dengan mencetak souvenir, yaitu patung-patung Bunda Maria sama patung-patung Yesus. Dan souvenir ini dikirim ke Hawaii. Jadi ada kerjasama. Dan saya menolong teman saya. Saat itu memang masa hidup saya itu lagi sulit, sukar. Dalam hal keuangan betul-betul kami dibilang minus, tidak tahu apa yang harus kami pergunakan untuk hari esok. Saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mencukupkan kebutuhan kami pada esok hari. Sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, saya bertanggung jawab terhadap istri saya. Tapi saya memiliki iman, saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Saya menemukan uang 150.000 di jalan. Saya tunggu. Mungkin ada orang liwat nanti nyari uangnya yang jatuh. Ternyata nggak ada saudara. Ada orang liwat berseliweran nggak melihat. Akhirnya saya ambil 150.000 itu, saya bawa, saya kasih istri saya, ini loh berkat Tuhan. Saudara bayangkan. Nah, jikalau prioritas hidup kita Yesus, kalau prioritas kita yang paling utama di dalam hidup kita mengikut Yesus, saya percaya bahwa Yesus yang akan memenuhi segala kebutuhan-keperluan kita dengan cara-cara yang ajaib. Makanya saya katakan, jangan biarkan iman kita hanya bergantung kepada keadaan. Jangan hanya bergantung kepada keadaan yang ada. Marilah kita memiliki iman yang hanya tertuju dan bergantung hanya kepada Yesus saja. Sehingga dalam segala situasi dan keadaan apapun, kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Yesus, melainkan kita tetap percaya. Coba kita lihat orang yang hanya bergantung pada keadaan waktu diberkati, keadaan dalam kelimpahan, keadaan dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman. Wah, dia bisa gampang mengatakan Yesus prioritas hidupnya. Tetapi waktu keadaan nyaman ini dipotong, dihilangkan dari hidupnya, dan dibawa ke dalam satu pergumulan yang berat, apakah dia mau tetap mengikut Yesus? Apa mau tetap percaya pada Yesus? Kalau imannya bergantung pada keadaan itu,
maka saya percaya akan meninggalkan Yesus. Orang tersebut bisa meninggalkan Yesus. Tetap kalau imannya tertuju pada Yesus dan Yesus menjadi prioritas hidupnya, saya percaya dia tidak akan meninggalkan Yesus dalam situasi kondisi keadaan apapun. Karena itu tidak akan pernah menggoncangkan imannya. Karena dia tahu bahwa Yesus menjadi sumber jawaban, pertolongan di dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau bukan Yesus yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita, dalam kita mengikut Yesus, maka yang terjadi yang kedua adalah akan mudah kita untuk bersungut-sungut. Akan mudah kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Kalau prioritas hidup kita bukan Yesus, dapat dipastikan sekali lagi kita akan dengan mudah menjadi orang-orang yang untuk bersungut-sungut. Salah apa? Saat kebutuhan-kebutuhan kita, pergumulan-pergumulan kita, tuntutan-tuntutan hidup kita tidak terpenuhi, maka membuat kita akan mudah sekali untuk menjadi orang yang bersungut-sungut. Sungut-sungut akan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, kalau fokus kita hanya kepada apa? Kepada hal-hal yang jasmani, hanya roti tentang kehidupan, kepenuhan kita, makanya kalau itu tidak terpenuhi akan mudah sekali membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang mudah bersungut-sungut. Maka saya mau katakan, jangan lagi bersungut-sungut. Katakan di kiri kanan saudara, berhenti bersungut-sungut. Katakan, sungut-sungut adalah tanda bahwa kita tidak percaya, dalam arti kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita, bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar bagi kita, bahwa Yesus sanggup memberikan jawaban bagi kita. Dan sungut-sungut artinya tidak adanya iman percaya kita di dalam Yesus. Tuhan Yesus membenci, Tuhan sangat membenci orang-orang yang suka bersungut-sungut, saudara. Allah sangat membenci orang-orang yang suka bersungut-sungut. Saudara lihat contohnya bangsa Israel. Itu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Tapi karena sungut-sungut mereka di padang gurun ini, apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan mereka tidak menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian, melainkan yaitu generasi Joshua dan Kaleb yang masuk menginjakkan kaki mereka ke tanah perjanjian. Akibat apa? Akibat dari sungut-sungut. Makanya jangan lagi kita menjadi orang-orang Kristen yang bersungut-sungut. Dalam situasi keadaan apapun, jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu dikehendaki oleh Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Saudara, saya, bagi kita semua. Mengucap syukur berarti Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, yaitu dalam segala situasi, bahkan dalam penganiayaan pun kita harus tetap bersyukur. Atau dalam masa-masa sulit pun dan masa-masa sukar pun kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan tanpa batas. Walaupun itu memang kelihatannya sih sulit ya, kelihatannya sukar, kayaknya tidak masuk akal kita mengucap syukur kalau kita dalam masa-masa sukar, masa-masa penganiayaan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi saudara saya, kita semua. Amin. Kita harus tetap mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika ini, ayat yang ke-18 itu berkaitan sekali dengan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, itu saling berkaitan. Yang mana kita diajarkan untuk memiliki sikap, yaitu sikap yang bersukacita senantiasa. Di dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, sukar dan sulit penganiayaan, kita harus tetap bersukacita senantiasa. Dan dianjurkan kepada kita untuk terus tidak berhenti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kepada kita, sambil kita mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, jikalau di dalam mengikut Yesus dan Yesus bukan menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka yang ketiga yang terjadi adalah akan mudah untuk kita mengundurkan diri, yaitu di dalam kita mengikut Yesus. Bapak Ibu lihat di
Di Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66, di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Akan mudah sekali itu apa untuk kita dapat mengundurkan diri. Murid-muridnya saja bisa mengundurkan diri, apalagi kita. Murid-muridnya yang begitu banyak mengundurkan diri, meninggalkan Yesus, apalagi saudara dan saya. Jikalau, sekali lagi, kalau Yesus bukan menjadi prioritas di dalam hidup kita, kalau Yesus hanya menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan kita, maka akan mudah sekali kita untuk mengundurkan diri di dalam mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, hal yang paling membahayakan bagi kita adalah jika prioritas hidup kita bukan Yesus, maka kita akan mudah mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Kalau kita melihat di akhir zaman ini, bahayanya adalah kita harus waspada terhadap bahaya kemurtadan atau bahaya murtad. Banyak orang-orang Kristen atau banyak orang percaya atau orang yang mengaku anak Tuhan yang pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus di dalam hidup mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahan dengan banyaknya tawaran-tawaran dunia yang datang dalam hidup mereka, yang menggiurkan bagi mereka secara kedagingan dan menarik mereka, yang serta memberikan suatu kesenangan bagi mereka secara jasmani. Itu bahaya kemurtadan di akhir zaman seperti sekarang ini. Baik itu kalau kita melihat tawaran-tawaran dalam apa? Dalam hal jabatan. Karena jabatan, orang-orang, anak-anak yang mengakunya Tuhan, yang pernah mengatakan diri bahwa dia orang percaya, karena jabatan ia rela meninggalkan Yesus, ia rela meninggalkan Tuhan karena jabatan. Karena prioritasnya bukan Yesus dalam hidup, tapi prioritasnya adalah jabatan, kedudukan. Maka akan mudah meninggalkan Yesus. Tawaran-tawaran dalam hal apa lagi? Tidak hanya jabatan atau kedudukan, tapi ketenaran atau popularitas. Ingin dikenal lebih banyak orang, menjadi orang yang terkenal. Akan mudah sekali ia akan meninggalkan Yesus. Yaitu pengen hidup senang, apalagi itu bisa menjadi pasangan yang tidak seiman. Ini juga bisa terjadi di dalam mengikut Yesus. Kalau prioritas hidup kita bukan Yesus, maka bahaya yang ketiga ini, yaitu bahaya kemurtadan ini, kita harus waspadai di akhir zaman ini. Tidak hanya dalam hal jabatan kita bisa meninggalkan Yesus, karena ketenaran atau popularitas kita bisa meninggalkan Yesus, karena ingin hidup nyaman, hidup senang, kita meninggalkan Yesus. Bahkan di dalam mencari pasangan hidup pun, karena pasangan hidup pun kita bisa meninggalkan Yesus. Karena prioritas kita dalam hidup Yesus bukan Yesus, tapi hal-hal yang ada di dunia ini. Rasa nyaman, keinginan-keinginan jasmani yang menyenangkan. Ini bisa terjadi, saudara. Saudara, kalau kita melihat banyak sekarang orang karena jabatan yang meninggalkan Tuhan, karena ingin tenar meninggalkan Tuhan, murtad, tidak mempercayai Yesus. Bahkan karena untuk mendapatkan pasangan pun dia rela meninggalkan Yesus. Bahaya di akhir zaman seperti sekarang ini. Bahaya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kepada orang-orang muda, pemuda-pemudi yang ada, anak-anak Tuhan yang ada. Ingat, di dalam mencari pasangan, carilah pasangan yang seiman, jangan yang tidak seiman. Karena itu akan membahayakan bagi dirimu. Pacaran jangan coba-coba. Karena apa? Dari pacaran ini untuk apa? Mencari kecocokan. Ketika masuk ada satu kecocokan, itu yang akan terjadi sesuatu yang membahayakan ketika tidak seiman. Tanpa kita sadari kita bisa digiring untuk meninggalkan iman kita. Kenapa? Karena kita mengikuti pasangan yang tidak seiman. Makanya pemuda-pemudi, saya mau mengingatkan kalian, carilah pasangan hidup yang seiman, carilah pacar yang seiman, jangan yang tidak seiman. Itu berbahaya, jangan coba-coba. Jangan merasa diri kuat, diri mampu, jangan coba-coba kalau di dalam berpacaran. Nanti waktu berpacaran jatuh hati, timbul kecocokan, akhirnya rela meninggalkan Yesus. Itu apa? Mengikut pasangannya. Kalau bilang aja pasangan yang tidak seiman, kalau kamu betul-betul mencintai aku, kamu mengasihi aku, kamu harus ikut kepada aku. Ya terlebih dahulu apa yang kamu lakukan? Kamu harus percaya pada Yesus, memberikan dirimu bagi Yesus, baru itu boleh. Hati-hati. Bahaya ini, bahaya akhir zaman, bahaya kemurtadan ini, dan salah satunya di dalam pasangan hidup. Hati-hati.
di dalam berpacaran bagi orang muda. Itu peringatan bagi saya dan orang yang tidak seiman. Hati-hati. Nah, oleh karena itu, marilah kita, saya mengajak kita semua untuk apa? Menjadikan Yesus sebagai prioritas yang paling utama di dalam hidup kita ini. Mengapa? Karena Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang akan memenuhi setiap keperluan, setiap kebutuhan, setiap keinginan, setiap kerinduan di dalam hidup kita. Hanya Yesus dapat memenuhi. Dia tidak hanya memenuhi kita secara jasmani, secara rohani, tetapi dia juga dapat memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita secara jasmani. Yang paling terpenting, prioritas kita, tujuan utama kita bukan hal-hal yang jasmani terlebih dahulu, tapi hal-hal yang rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Berarti prioritas kita adalah Yesus. Ketika prioritas kita adalah Yesus, maka yang ditambahkan itu akan datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Namun saat ini masih banyak orang Kristen yang mengejar, yaitu yang ditambahkan itu yang menjadi prioritas hidupnya, bukan Yesus. Makanya ketikanya prioritas hidupnya yang ditambahkan, dikejar atau tidak terpenuhi, dia bisa meninggalkan Yesus. Bisa terjadi. Tetapi orang-orang yang percaya hidup dalam Yesus, yang memprioritaskan Yesus, mengatakan meskipun kelihatannya sulit, meskipun kelihatannya sukar, meskipun seperti jalan tertutup, pintu terkunci, Tuhan akan membuka jalan baru. Tuhan akan memberikan pintu yang baru. Tuhan akan membuka, akan menyingkapkan berkat-berkat yang baru bagi orang-orang yang mencari kerajaan yang terlebih dahulu dibandingkan yang ditambahkan. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan tuh memberkati anak-anak Tuhan tuh pada waktu tidur. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Makanya waktu prioritas hidup kita hanya Tuhan terlebih dahulu, maka hal-hal yang bersifat roti secara jasmani, kebutuhan-kebutuhan ini, Tuhan yang akan mencukupkan. Karena dia adalah Allah yang memelihara kehidupan Bapak saudara sekalian, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Amin. Karena dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita, saya kena percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, dalam Bapak Ibu, dalam saya, bagi kita semua, dalam kita semua. Dia akan memberikan hal-hal yang besar. Baik sekarang selagi kita hidup, dikatakan dia akan memberikan, dia akan menyediakan bagi kita, maupun kelak yang akan datang di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan surga. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua disebut orang-orang yang yaitu diberkati di bumi, orang-orang yang diberkati di surga. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita akan bersyukur, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa prioritas hidup kita adalah Yesus, bukan hal-hal yang lain terlebih dahulu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur pada hari ini buat satu kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan bagi kami, yang berbicara tentang prioritas di dalam kami mengikut Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan menegur kami, mengingatkan dan menyadarkan kami. Mungkin seringkali prioritas kami saat ini bukan Yesus, tetapi hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, dan kami mau meluruskan kembali, yaitu prioritas hidup kami yang melalui firman Tuhan menyadarkan kami, yaitu hanya Yesus. Karena kami percaya ketika Yesus yang menjadi prioritas di dalam hidup kami, bukan hal-hal yang jasmani, maka Yesus juga akan memenuhi hal-hal yang jasmani itu di dalam kehidupan kami, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara pada setiap kami, dan firman-Mu akan terus memimpin setiap langkah kami, agar kami tidak salah di dalam langkah berjalan dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara dan terbatas hamba-Mu, dan Roh Kudus akan berkarya, dia akan terus berbicara kepada umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama, sekalipun situasi dan saat ini betul-betul tidak menguntungkan bagi kita, namun kita percaya di dalam Yesus ada satu kebebasan. Amin. Tuhan kau maha besar. Haleluya. Mari sama-sama memuji Dia.
bagi bangsa kami tercinta Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan beserta jajarannya Tuhan, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan benar dan takut akan Tuhan. Berkati kami juga sebagai rakyatnya Tuhan, untuk kami mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, oleh pujian penyembahan, oleh firman Tuhan pada hari ini yang kita laksanakan sebagai ibadah online kita bersama-sama. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Kita akan akhiri dalam doa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami meskipun secara online, dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dan pada akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa dan negara dan pemimpin kami yang ada di bangsa dan negara ini, mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan, dan roh Tuhan bernaung atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa, berkati juga para tim medis, aparat keamanan sebagai garda terdepan yang sedang mengatasi untuk penyebaran daripada wabah virus corona ini, bahkan sedang mengobati pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang ada di seluruh tanah air. Tuhan tolong mereka, berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripadamu juga Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi mereka untuk mereka dapat menolong masyarakat yang tertular atau terinfeksi dengan virus corona ini. Dan kami sebagai masyarakat Tuhan tolong berikan kami telinga, dengar-dengaran hati yang mau taat pada protokol kesehatan, pada aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk kami taati, sehingga kami juga dapat bekerja sama dengan pemerintah, bahkan aparat khususnya keamanan dan tim medis yang ada sebagai garda terdepan untuk memutus penyebaran mata rantai daripada virus corona ini. Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami akhiri juga kami berdoa buat sepanjang 1 minggu ke depan dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Tuhan tolong, dan biarlah kiranya Tuhan tolong apa yang kami akan kerjakan sepanjang 1 minggu depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat maju, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati kami sepanjang 1 minggu depan juga Tuhan, dan seterusnya dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, maut, kecelakaan, apapun kuasa gelapan, rencana jahat manusia, tanji manusia, bahkan wabah virus corona ini. Jauhkan kami dari semua ini Tuhan, tapi tutup kami kuasa darah-Mu Yesus, malaikat-Mu yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga kami betul-betul boleh senantiasa bersukacita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri di dalam doa berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, setelah pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan dalam ibadah online selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.